Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, seperti apa kabar physical distancing atau social distancing yang Anda lakukan? Banyak masyarakat yang mengabaikan, menganggap remeh atau tidak menganggap serius dan juga tidak melakukan physical distancing, padahal perannya sangat-sangat penting untuk memutus penyebaran kasus COVID-19 dimanapun itu, termasuk di Indonesia. Sebelum kita membahas terkait dengan pentingnya physical distancing dan kenapa Anda harus stay at home, tinggal di rumah, menjaga jarak, kita akan update terlebih dahulu dengan informasi tadi yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto terkait dengan perkembangan kasus, bahwa sampai dengan hari ini sekarang sudah ada penambahan 129 kasus dibanding kemarin. Ini artinya ada 1.414 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Yang sembuh juga bertambah 11 orang sehingga menjadi 75 orang yang sembuh, namun kematian juga tetap bertambah. Kali ini bertambah 8 orang jika dibandingkan dengan kemarin, sehingga total kematian akibat COVID-19 menjadi 122 orang. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat grafik berikut yang ini saya tampilkan di belakang, bahwa hampir di semua negara pertambahan kasus dari hari ke hari semakin tinggi. Kita akan lihat ini adalah contoh dari 4 negara. Kalau misalnya Anda melihat garis merah ini adalah Indonesia, garis oranye adalah Korea Selatan, garis hijau adalah Italia, garis biru adalah Amerika Serikat. Saya ingin Anda coba melihat, pemirsa, dari Italia terlebih dahulu, garis hijau. Italia mencatatkan pertumbuhan kasus yang sangat tinggi, bahkan dalam satu hari mereka bisa ada penambahan kasus hingga 6.500 kasus. Bayangkan 6.500 kasus per hari. Bahkan tanggal 29 Maret kemarin mereka mencatatkan kasus ada 5.200 kasus, sehingga total saat ini mereka ada di angka 97.600 kasus. Ini baru di Italia saja. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Sekarang jumlah orang yang terinfeksi di Amerika Serikat paling tinggi di dunia. Tanggal 29 Maret kemarin bahkan Amerika Serikat mencatat ada 18.100 kasus. Ini 18.100 kasus hanya dalam waktu satu hari. Anda bisa bayangkan. Sehingga total ada 143.000 kasus di sana. Di Indonesia pun jumlahnya naik terus-menerus. Setiap hari selalu saja ada penambahan minimal 100. Hari ini ada 120-an sehingga totalnya 1.414 Indonesia di sini. Nah, yang menjadi alasan kenapa kita jumlahnya tidak sebanyak yang lain, bisa saja dikarenakan tes swab kita yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Korea Selatan melakukan tes 20.000 orang per hari. Ini pun dengan swab test, bukan dengan rapid test. Tapi pemandangan naik ini, pemirsa, tidak berlaku untuk Korea Selatan. Kita coba lihat dari grafik berwarna oranye ini. Awalnya mereka memang tinggi. Di tanggal 29 Februari bahkan ada penambahan kasus hingga 909 orang per hari. Namun, semakin ke sini, Korea Selatan berhasil menekan jumlah penambahan kasus per harinya hingga hanya mencapai ada penambahan 103 kasus per hari. Untuk standar Indonesia memang cukup tinggi, 103 kasus per hari. Namun jika dibandingkan dengan 909 kasus per hari di tanggal 29 Februari, Korea Selatan berhasil flatten the curve. Apa itu flatten the curve? Artinya menurunkan kurva, yakni pertambahan pasien per harinya, sehingga saat ini jumlah penambahan pasien per hari di Korea Selatan sangat kecil. Dan juga dipuji oleh WHO, dicontoh oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Apa sih yang menjadi rahasia Korea Selatan? Nah, sekarang kita ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Korea Selatan. Kita lihat grafik berikutnya. Korsel menerapkan physical atau social distancing, bukan lockdown. Bahkan ada denda hingga 133 juta rupiah jika Anda menolak karantina di sana. Jadi tidak ada cerita orang di karantina terus kabur, kemudian dijemput oleh dinas kesehatan ke rumah. Anda bisa didenda 133 juta di sana. Selain itu, Korea Selatan juga menerapkan denda-denda yang lain. Ketika Anda tidak mau dites, ada denda 30 juta. Korsel juga menerapkan aplikasi canggih. Ini bisa memantau, bisa men-trace orang-orang yang terindikasi positif COVID-19. Dan warga juga mengetahui restoran mana, daerah mana, tempat mana, hotel mana yang di situ pernah dikunjungi oleh pasien COVID-19. Bahkan orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut pun akan kelihatan siapa-siapa saja begitu. Dan juga dilacak dengan menggunakan kartu kredit mereka, dengan menggunakan CCTV begitu untuk mengetahui kontak tracing di situ. Mereka juga melakukan tes sebanyak mungkin. Anda bisa bayangkan dalam sehari ada 20.000 orang yang dites di Korea Selatan, dan ini pun menggunakan swab test, PCR.
bukan rapid test yang kemarin didatangkan pemerintah Indonesia dari Tiongkok begitu. Dan jumlah orang dalam 1 juta di Korea Selatan yang dites PCR atau swab test ini mencapai 3.692 orang per 1 juta orang. Bagaimana dengan Indonesia? Per 1 juta orang di Indonesia baru 9 yang dites. Karena per 22 Maret, ini data dari Kemenkes, kita baru mengetes 2.438 orang. Artinya dalam 1 juta orang, kita baru mengetes 9 orang. Ada juga bantuan publik, iklan yang begitu masif di sana untuk jaga kesehatan, jaga jarak. Dan berbeda dengan Indonesia yang pemerintah kita sering mengatakan masker hanya untuk orang sakit. Dan belakangan pemerintah mengatakan gunakan masker ketika di keramaian. Pemerintah Korea Selatan mewajibkan masyarakat terutama ketika keluar rumah untuk memakai masker kapanpun itu. Social distancing memang sulit, tapi bisa dilakukan. Korsel adalah contoh berhasil, Italia adalah contoh gagal terkait social distancing minimal sampai dengan saat ini. Karena kita melihat perkembangan kasus yang begitu tinggi dan sehingga jumlah kematian di sana mencapai lebih dari 10.000 hari ini, tertinggi di dunia. Kita akan melihat seperti apa emosi dan juga kemarahan para wali kota untuk meyakinkan publiknya agar tetap tinggal di rumah, jaga jarak, dan juga tidak melakukan kumpul atau berkerumun di luar rumah. Kita saksikan tayangan berikut ini. Non mi guardate così, dovete andare a casa, è vietato, dovete andare a casa. Andiamo, andiamo. Siamo con i piedi nell'acqua del Non mare stare con i piedi adesso. nell'acqua, a casa. Ha ragione. Anche voi, non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation. Da casa non deve uscire nessuno. E a Messina non esce nessuno perché c'è un'ordinanza e quindi guai chi esce da casa. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? A casa, a casa. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. Stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mengambilnya dari YouTube The Guardian, media massa dari Inggris, pemirsa, betapa wali kota di Italia emosi, kemudian meluapkan amarahnya ketika memperingatkan warga, ternyata warganya dalam bahasa Jawa masih saja ndablek begitu untuk tidak melaksanakan physical distancing. Lantas apa sebenarnya physical distancing itu? Ada beberapa hal yang ini berkali-kali diingatkan oleh pemerintah, termasuk oleh Ahmad Yuryanto setiap kali konferensi pers setiap sore hari. Yang pertama adalah jaga jarak minimal 2 meter. Ahmad Yuryanto pernah mengatakan bahwa minimal 1 meter, namun 1 meter pun nampaknya juga droplet masih bisa mengenai kita. Artinya saat ini pemerintah menyarankan minimal jaga jarak 2 meter kemanapun kita berada. Bahkan itu dengan keluarga kita, bahkan itu dengan rekan-rekan kerja kita. Kemudian pakai masker di tempat keramaian atau kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi awal-awal, pemerintah mengatakan, Menkes terutama, ngapain pakai masker kalau Anda tidak sakit. Tapi pemerintah belakangan mengatakan pakai masker ketika Anda di kerumunan. Pemerintah Korea Selatan dan juga pemerintah Tiongkok mewajibkan semua pakai masker ketika di rumah. Dan saat ini kita sudah punya alternatif masker non-medis, yakni dari kain, walaupun tidak melindungi, namun minimal bisa mencegah kita dari droplet-droplet besar begitu. Kemudian tidak perlu memakai APD. Beberapa waktu belakangan ini ramai orang belanja, 2 orang di salah satu pusat perbelanjaan memakai APD. APD untuk tenaga medis, bukan untuk Anda yang punya duit banyak dan juga berbelanja di swalayan begitu dengan menggunakan APD, goggles, bahkan sarung tangan dan lain sebagainya. Kemudian jangan berkumpul. Boleh misalnya kita tetap bekerja, namun pastikan dengan menggunakan masker, kemudian kita jaga kebersihan, jaga jarak minimal 2 meter, dan jangan berkumpul. Yang terakhir, yang paling aman dan juga paling mudah sebenarnya untuk diterapkan bagi orang-orang yang kerja kantoran adalah work from home, stay di rumah, bekerja di rumah, dan juga olahraga, bahkan beribadah di rumah. Namun bagi mereka yang ibaratnya bekerja untuk hari ini, untuk makan hari ini pun juga harus ada penyesuaian minimal. Pakai masker, jaga jarak, dan juga jagalah kebersihan. Nah, pemirsa, saya akan sekarang mengajak Anda untuk bergabung dengan 2 orang narasumber untuk kita belajar bersama-sama terkait dengan apa yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan dalam penerapan physical distancing dan bagaimana sebenarnya penerapan physical distancing di Indonesia hingga saat ini. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah penanganan COVID-19. Pak Yuri, selamat malam, Pak. Selamat malam, Rory. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Yuri, gimana kabarnya, Pak?
Alhamdulillah baik. Baik, saya juga akan menyapa Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Pak Umar Hadi. Pak Umar, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Umar, senang sekali bisa wawancara Anda lagi. Saya akan ke Pak Yuri lagi. Pak Yuri, bagaimana evaluasi pemerintah terkait dengan penerapan physical distancing di Indonesia hingga saat ini? Terlebih, pemerintah akan memberlakukan status darurat sipil nih sesaat lagi. Ya, kita tahu dengan penambahan kasus per hari ini adalah ada gambaran terjadi penularan yang masih terus berjalan di luar rumah sakit. Artinya masih ada orang yang positif di luar rumah sakit, masih ada orang sehat yang kontak dekat dengan positif, dan kemudian mengabaikan physical distancing sehingga kemudian menjadi ketularan. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Karena physical distancing ini adalah senjata dasar bagi kita kalau mau memutus rantai penularan ini. Tidak ada cara yang lain. Inilah yang harus dilakukan. Artinya orang masih mengabaikan anjuran physical distancing ini, Pak Yuri? Iya, ada yang mengabaikan, ada yang terpaksa harus melakukan, terutama pada saudara-saudara kita yang memang mencari nafkah harian. Inilah sebenarnya saatnya untuk membangkitkan kembali solidaritas sosial kita. Mari kita lindungi dia, kita berikan bantuan dia. Dia juga nggak pingin sakit kok. Dia nggak pingin menularkan penyakitnya ke keluarganya. Kita mampu melakukan itu dan bisa gitu. Baik, Pak Yuri, apa rencana pemerintah agar ke depan physical distancing ini benar-benar bisa dilakukan? Karena kalau misalnya kita melihat Korea Selatan, mereka ada aturan, walaupun aturan ini adalah aturan untuk karantina begitu. Apa yang bisa kita lakukan agar physical distancing tanpa terkecuali bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Apa yang sudah direncanakan oleh Presiden itu adalah dalam rangka untuk lebih keras lagi, lebih tegas lagi memaksa masyarakat kita. Memang ada konsekuensi sosial dan inilah yang harus juga kita pikirkan bersama-sama. Bisa kita membantu mereka. Oleh karena itu ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus memang betul toleransi terhadap saudara-saudara kita yang memang terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah. Kita harus berikan mereka jaminan sosial asal mereka betul-betul tidak perlu lagi keluar ke jalan. Dia bisa melindungi dirinya dari kemungkinan terpapar penyakit. Dan dia nanti juga bisa tenang di rumah untuk tidak khawatir menularkan penyakitnya kepada istri, anak, dan keluarganya di rumah. Artinya sebenarnya masyarakat pun tidak harus kita menunggu BLT untuk masyarakat yang ekonominya terdampak. Kita pun bisa misalnya satu orang membantu satu keluarga untuk tetap stay di rumah dengan membantu mereka secara ekonomi, begitu Pak Yuri ya? Sangat bisa, dan ini sudah banyak dilakukan. Kalau kita lihat beberapa pemerintah daerah sudah mulai melakukan dalam tanda petik gitu ya, meminta para ASN untuk kemudian menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Di beberapa kabupaten juga sudah dilakukan itu, kemudian saudara-saudara kita yang mampu juga melakukan itu. Artinya mari, ini adalah masalah kita bersama, tidak peduli orang mampu, tidak mampu, orang terpelajar, orang tidak terpelajar, semuanya harus bahu-membahu untuk menghadapi ini. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Yuri, nanti saya akan tanyakan ke Pak Umar Hadi. Pak Umar, kenapa lockdown tidak diterapkan di Korea Selatan? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Menjaga jarak adalah hal yang sangat prinsipal dalam melakukan physical distancing ini. Dan ini hendaknya dilakukan bukan hanya di ruang publik, tetapi juga di seluruh rumah, di setiap keluarga. Di antara anggota keluarganya mungkin ada yang baru pulang dari luar, bisa jadi mungkin bagian tertentu dari badannya telah menyentuh droplet atau mungkin barang-barang yang dapat sudah terpapar oleh virus ini. Sehingga mengingatkan satu sama lain adalah hal yang paling penting saat ini. Jangan biarkan ada saudara kita yang lalai dan abai. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang termasuk kelompok paling rentan.
Kalau kita berbicara soal lockdown dilakukan di Italia, lockdown dilakukan di Amerika Serikat. Namun ternyata lockdown di sana tidak menjamin perkembangan atau pertumbuhan kasus positif per harinya yang di Italia dan juga di Amerika Serikat masih saja terus bertambah hingga belasan ribu kasus per hari. Nah, sementara di Korea Selatan tidak diberlakukan lockdown, namun apabila kita melihat kurvanya tadi justru jauh menurun dan kemudian rata, flatten the curve begitu. Saya sekarang akan ke Pak Dubes Umar. Pak Dubes, apa yang menyebabkan Korea Selatan tidak melakukan lockdown? Pertama, secara geografis memang akan sulit untuk lockdown karena ini negara ini tidak terlalu besar ya. Luasnya kira-kira satu provinsi Jawa Timur plus tengahnya Jawa Tengah. Penduduknya 50 juta dan mobilitas antar kota sangat tinggi karena jalan rayanya sudah bagus semua, jalan kereta apinya sangat bagus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi, Korea Selatan ini kan ekonominya tergantung pada perdagangan internasional dari ekspor produk-produk manufakturnya. Jadi memang negara ini sangat pergerakan barang orang baik di dalam rantai produksi di dalam Korea Selatan sendiri maupun ekspor impornya dengan negara-negara lain. Jadi saya kira pilihan untuk tidak melakukan lockdown untuk Korea Selatan terbukti tepat. Namun demikian, ketika di kota Daegu terjadi ledakan dari penyebaran virus ini, mulai tanggal 23 Februari diberlakukan red alert, jadi tingkat kewaspadaan tertinggi, dan kota Daegu serta Cheongdo diperlakukan sebagai special care zones, yang artinya sumber-sumber daya dari berbagai penjuru Korea Selatan bisa dikerahkan untuk membantu kota Daegu menangani wabah ini. Sampai hari ini tercatat 70% dari kasus terkonfirmasi berada di kota Daegu. Baik, Pak Dubes, lantas seberapa berhasil physical distancing diterapkan di sana dan apa faktor yang menyebabkan ini berhasil? Saya bisa bagi dalam 3 episode, Pak ya. Episode pertama itu antara kasus pertama tanggal 21 Januari sampai dengan kasus nomor 31 tanggal 18 Februari, hampir sebulan. Itu kampanye edukasi publik mengenai social distancing sangat gencar oleh otoritas kesehatan Korea Selatan. Cuci tangan, tidak berkumpul, tidak usah keluar rumah, dan sebagainya. Kemudian kita ketahui 18 Februari sampai dengan 13 Maret itu terjadi ledakan di Daegu. Nah, di kota Daegu itu memang social distancing-nya jauh lebih keras. Dalam arti orang harus tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk ke apotek atau beli bahan makanan begitu. Sekolah pun, kalau sekolah diliburkan masih di seluruh Korea, kampus-kampus juga masih libur. Nah, sekarang kita masuk episode ketiga, 13 Maret mulainya. Ketika tadi yang di Daegu kurvanya sudah melandai, tapi muncul klaster-klaster baru terutama di kota Seoul yang dari perkantoran, dari call center, ya, dari tempat-tempat kerja, dan juga yang disebut dengan gelombang kedua masuknya wabah dari luar negeri. Umumnya adalah warga Korea yang pulang dari Eropa dan dari Amerika Serikat. Nah, karena itu mulai 13 Maret kampanye social distancing ini semakin diperkuat oleh pemerintah. Jadi orang tidak keluar rumah, kalau bisa kerja dari rumah, tidak berkumpul di keramaian. Dan dalam posisi red alert sejak 23 Februari itu, di atas kertas sebetulnya aparat kepolisian punya kewenangan untuk membubarkan orang yang berkumpul. Tetapi mereka ya.
Baik, mohon ditahan di situ dulu. Ini artinya juga sama seperti kepolisian di Indonesia yang juga saat ini agresif untuk membubarkan orang-orang berkumpul. Namun menarik ketika kita melihat promosi di sana, edukasi di sana, kemudian masyarakat di sana pun juga turut serta dalam mengkampanyekan social distancing ini. Saya ingin ke konteks Indonesia sekarang, Pak Yuri. Pak Yuri, apakah semua elemen-elemen yang diperlukan sudah seagresif itu, secukup itu untuk mengkampanyekan jaga jarak, physical distancing ini, Pak? Ya, kita sekarang sudah berproses ya. Kita semakin belajar, semakin pinter, semakin bisa. Kemudian banyak sekali peran masyarakat yang kemudian secara proaktif juga membantu untuk mengingatkan tetangganya, mengingatkan komunitasnya agar menjaga kontak dekat ini. Ada satu yang keuntungan yang kita terima juga bahwa distancing kita ini di tanah air kita juga dipisahkan oleh selat, laut, dan sebagainya. Kemudian komunitas kita yang tersebar sangat lebar, ini pun juga menjadi satu faktor yang lebih menguntungkan kalau kita bandingkan dengan Italia dan sebagainya. Tetapi gambaran kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, dan sebagainya yang kita lihat kecenderungannya hampir memiliki pola yang sama dengan Eropa atau dengan Korea dan sebagainya, inilah yang membutuhkan kesadaran yang cukup besar. Kita sudah menghargai bahwa semua pihak, baik itu dari unsur pemerintah, TNI, Polri, masyarakat sendiri, pemerintah pusat, daerah, sudah mulai terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Namun tetap bahwa kita harus lebih keras lagi untuk mencegah ini. Ini hanya satu-satunya cara kalau kita mau memutuskan rantai penularan. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya cara ya. Saya akan ke Pak Dubes lagi. Pak Umar, lantas seperti apa masyarakat di sana? Sedisiplin apa, sepaham apa, setidak ndablek apa begitu dalam menerapkan physical distancing atau social distancing? Saya kira lebih kepada tanggung jawab, misalnya orang pengusaha, ya, industri menengah begitu, katakanlah baik. Supaya mematuhi ini, karena ada ancaman. Kalau di pabriknya ditemukan ada satu pasien terpapar, dia harus tutup 14 hari, kan rugi. Gitu. Terus kampus-kampus juga misalnya universitas-universitas sangat bertanggung jawab mengedukasi mahasiswanya. Kantor-kantor juga demikian. Kalau Pak Rory ingat, kami juga di KBRI tempat tanggal 28 Februari kita harus tutup 1 hari kantor kita. Karena memang ada informasi dari otoritas kesehatan setempat. Jadi tutup, kita istilahnya sterilisasi, besoknya sudah buka lagi. Baik, artinya selain ada rasa tanggung jawab juga ada denda atau hukuman itu, Pak. Tadi Anda mengatakan ketika restoran tetap buka, ternyata di sana ditemukan satu pasien positif, langsung dikenakan kewajiban untuk tutup 14 hari begitu. Ya betul. Tapi dia harus tutup 14 hari. Nanti kita akan tanyakan kepada Pak Yuri. Kemudian denda atau konsekuensi hukum seperti apa ketika pemerintah kemudian memilih status darurat sipil yang bisa diterapkan bagi orang ataupun entitas yang tidak melaksanakan physical distancing di Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Dengan secara serius melakukan pembatasan, tinggallah di rumah, disiplin untuk menjaga jarak, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi semua. Jangan sampai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi makam ini punya angka yang lebih tinggi lagi. Mari kita ambil tanggung jawab semuanya. Itu juga sebabnya kenapa kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan yang amat kuat pada seluruh masyarakat soal ini. Semua kepala daerah sepakat mengatakan jaga jarak dan sebisa mungkin jangan mudik atau jangan pulang. Dikarenakan kita tidak tahu apakah kita akan membawa
penyakit ini, virus ini ke kampung halaman atau bahkan keluarga kita. Saya akan ke Pak Dubes terakhir. Pak Dubes, bisa diceritakan terkait dengan penerapan denda di sana, Pak? Aturan mengenai denda ini dikeluarkan sehubungan dengan sampaikan tadi mulai meningkatnya kasus-kasus yang imported dari luar negeri, disebutnya second wave. Oke. Jadi 9 Maret bagi pendatang dari Jepang, kemudian disusul Eropa dan Amerika Serikat, tapi nanti mulai tanggal 1 April berlaku bagi semua pendatang dari semua negara. Oke. Itu kalau masuk ke Korea Selatan, dia wajib untuk download satu app di handphonenya, kemudian wajib untuk karantina mandiri selama hari. Warga negara apapun, 90% itu warga negara Korea sendiri yang pulang dari Eropa, dari mana. Nah nanti somehow tuh kalau dia melanggar karantinanya ketahuan itu dari aplikasi di handphonenya itu. Baik, terima kasih. Itu ada dendanya. Untuk orang Korea ancamannya denda 10 juta won atau penjara 1 tahun. Orang asing hukumannya dideportasi. Baik, terima kasih Pak Dubes Umar Hadi, Dubes RI untuk Korea Selatan. Terima kasih waktunya. Ini adalah konteksnya denda untuk imported case. Warga negara Korea Selatan yang datang ataupun warga negara lain yang datang ke Korea Selatan harus isolasi mandiri 14 hari. Kalau kabur dari isolasi mandiri, denda sampai dengan 133 juta rupiah atau deportasi untuk warga asing. Saya sekarang akan ke Pak Yuri. Pak Yuri, mungkinkah denda ini diterapkan juga di Indonesia dalam konteks physical distancing yang susah banget untuk diterapkan di sini? Ya, untuk kita yang paling penting adalah bagaimana bukan hanya memerintahkan kepada warga, tetapi juga memberikan keteladanan itu ya. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa masyarakat kita yang sangat patuh pada pimpinan, baik pimpinan formal maupun non formal, ini menjadi kunci untuk kita. Oleh karena itu, denda ini adalah sebuah solusi terakhir yang harus kita terapkan manakala memang tidak mungkin kita mendisiplinkan mereka. Tetapi mari kita melihat secara lebih komprehensif, apa sih faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa menjaga itu. Oleh karena itu kita tidak hanya berbicara tentang masalah kesehatan saja, tetapi juga dampak di luar kesehatan ini harus dibahas juga secara komprehensif ya. Pak Yuri, ini terakhir pertanyaan dari saya. Ada informasi bahwa ada 308 WNI yang akan mungkin dipulangkan dari Italia pada hari Rabu. Mereka adalah pekerja kapal pesiar yakni Splendida Cruise. Nah, apakah mereka akan dikarantina di Italia atau dikarantina di Indonesia, Pak? Yang pasti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Kita juga sudah memiliki pengalaman terkait dengan bagaimana mewaspadai imported case pada beberapa kapal sebelumnya. Oleh karena itu pasti kita akan melakukan karantina di tanah air sampai dengan kemudian ada satu kepastian bahwa dia tidak membawa penyakit. Baik. Ini menjadi kunci untuk kita. Dan kita sudah punya pengalaman untuk karantina itu di tanah air. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Pemirsa, nanti kami akan mengajak Anda di segmen selanjutnya untuk berbincang dengan Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung yang baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19. Seperti apa pengalamannya dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Yana. Sesaat lagi. Jumat 27 Maret 2020. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya diisolasi karena positif. Sudah bersama kita pemirsa Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung yang tanggal 28 yang lalu hasil tes keduanya dinyatakan negatif COVID-19. Pak Yana, apa kabar? Seperti apa kondisi Anda saat ini, Pak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan tetap stabil. Di mana sekarang Pak Yana? Saya di rumah sendirian, masih mengisolasi diri, belum ketemu keluarga saya karena Setelah dinyatakan negatif untuk tes swab yang kedua kalinya, artinya harus isolasi berapa lama, Pak?
Insya Allah saya besok di swab test lagi untuk yang ketiga kalinya, mudah-mudahan hasilnya tetap negatif. Baik, Pak Yana, bagaimana awal mulanya Anda mendapatkan COVID-19, Pak? Karena mungkin saya berketemu sekian banyak orang, nggak tahu, tapi yang saya rasakan waktu itu saya demam, sinyal badan saya nggak enak, saya mengisolasi diri di rumah sekitar 3-4 hari, makin nggak enak, akhirnya saya ke rumah sakit dan dinyatakan positif, sehingga kurang lebih saya diisolasi di rumah sakit 11 hari. Alhamdulillah tes swab yang kedua dinyatakan negatif dan boleh mengisolasi diri di rumah sendirian. Baik, Anda di sosial media mengatakan bahwa pertarungan atau perjuangan untuk mengalahkan COVID-19 ini cukup berat. Seperti apa Anda menggambarkannya? Aduh, yang pasti sakit dan beratlah perjuangannya. Bisa mohon maaf kalau misalnya ini mengingatkan akan trauma Anda, tapi untuk pemirsa juga paham, Pak, apa yang Anda rasakan secara fisik pada waktu itu? Yang pasti demam tinggi, jari-jari sakit, badan juga nggak enak seperti masuk angin, dan yang pasti sesak nafas. Ya hampir nggak bisa bernafas lah. Baik. Namun untungnya Anda memilih untuk mengisolasi diri 3-4 hari ketika memburuk Anda ke rumah sakit. Pak Yana, nanti saya ingin tanyakan apa yang kita masyarakat bisa pelajari dari pengalaman Anda melawan COVID-19 ini. Kami akan kembali di segmen terakhir pemirsa sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Pak Yana. Pak Yana, selama Anda kemudian menjalani isolasi di rumah sakit, seperti apa sehari-hari Anda? Jadi saya ada di ruangan kurang lebih 3x3, tangan diinfus, setiap hari makan dengan menu yang sama, bubur, obat, saking banyaknya, ada yang disuntik, ada yang oral. Ya perjuangannya berat lah. Kemudian SOP atau aturan atau tata tertib yang harus Anda ikuti, utamanya soal pengobatan, apa yang Anda alami? Ya, saya mengikuti semua SOP, semua yang disarankan, yang diberikan oleh tim dokter, oleh rumah sakit. Yang pasti tetap harus bisa makan dan minum, itu yang penting juga gitu ya. Dan semua obat sesuai waktu, tata dosisnya, ikuti aja gitu ya saya. Bagaimana Anda menggambarkan suasana rumah sakit dan juga pasien-pasien yang lain yang barangkali Anda tahu, Pak? Saya nggak bisa tahu karena saya terpisah tersendiri di 3x3, ruangan 3x3, terisolasi. Tidak bersama dengan nggak pasien? Pernah keluar. Oke, tidak bersama dengan pasien positif lain, namun Anda sendiri di ruang 3x3 itu ya? Iya. Baik, Pak Yana, apa yang bisa masyarakat pelajari dari pengalaman Anda? Jadi saya dengan amanah saya sebagai pejabat publik, mungkin waktu itu saya tidak jaga jarak, bersalaman dengan semua orang. Jadi saya harapkan betul-betul jaga jarak itu penting, diam di rumah itu sangat penting. Kalaupun terpaksa keluar rumah, tangan harus selalu bersih. Jangan pernah menyentuh muka kita kalau kita sedang di luar. Dan kalau pulang ke rumah, ganti semua baju, dicuci, dan kitanya mandi, ganti dengan pakaian yang bersih. Insya Allah dengan izin Allah, kita semua sehat. Artinya kuncinya adalah kebersihan, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan begitu ya. Terima kasih Pak Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung. Semoga nanti hasil swab test yang ketiga tetap negatif
dan Anda bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Bandung telah bergabung bersama kami. Apa yang tadi disampaikan di bagian kesimpulan oleh Yana Mulyana, pemirsa, semoga juga menjadi pengingat kita untuk selalu jaga jarak, sebisa mungkin tinggal di rumah. Kalau misalnya kita harus bekerja untuk mencari nafkah, pastikan kita aman dan juga waspada. Jaga jarak, pakai masker di kerumunan, selalu cuci tangan, jangan menyentuh muka. Dan yang penting ketika kita sudah sampai di rumah, sebisa mungkin langsung cuci tangan dan bahkan mandi dan juga cuci pakaian kita agar kita tidak membawa resiko ke keluarga kita tercinta. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate.